Rencana pemerintah memungut pajak kepada YouTuber maupun influencer secara umum di berbagai kanal media sosial sejatinya bukan kebijakan yang tepat. Pemerintah seharusnya dapat menyusun sebuah kebijakan yang dapat menarik pajak dari perusahaan masing-masing sosial media ataupun platform digital seperti Netflix, Amazon, Facebook, bahkan Google sekalipun. Sebagai pengambil kebijakan, pemerintah seakan-akan tidak bisa memungut pajak jika bukan dari pajak penghasilan atau pajak pertambahan nilai. Padahal, potensi pajak sangat luas dan harus mampu menjadi sumber pendapatan yang digunakan untuk membiayai kemandirian bangsa. Jika setiap platform digital dan perusahaan sosial media tersebut tidak tunduk kepada aturan di Indonesia termasuk soal perpajakan, pemerintah seharusnya dapat menyampaikan kepada mereka agar jangan mengambil manfaat dengan berbisnis di Indonesia. Pemerintah bisa melakukan inovasi perpajakan, salah satunya dengan cara setiap transaksi pemasangan iklan yang dibayarkan orang Indonesia kepada asing melalui YouTube misalnya akan dikenakan pajak. Begitupun secara luas, pemerintah dapat menarik pajak dari setiap perusahaan media sosial atau platform digital yang mengambil manfaat dari Indonesia. Apalagi, Bung Karno pernah menyampaikan Indonesia adalah bangsa merdeka dan kemerdekaan itu menyangkut 3 aspek yaitu kebebasan, kemandirian, serta kedaulatan. Sebagai bangsa merdeka, pemerintah seharusnya tegas agar aturan perpajakan kita tidak tunduk kepada aturan negara lain. Jangan sekedar menunggu konsensus global. Presiden Jokowi bahkan menyiapkan landasan hukum yang kuat melalui Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19. Di dalamnya terdapat sistem transaksi elektronik melalui perdagangan platform digital. Lalu pertanyaannya adalah kenapa kemudian implementasi aturan tersebut masih menunggu konsensus global? Menteri Keuangan Sri Mulyani menjawab bahwa Indonesia pernah ditegur Amerika karena terikat dengan perjanjian penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak yang berkenaan dengan pajak penghasilan. Jawaban tersebut sesungguhnya tidak boleh keluar dari pejabat Indonesia yang seharusnya mampu memperjuangkan kedaulatan negara, kepentingan ekonomi nasional, dan memperjuangkan cita-cita kemerdekaan bangsa. Mentalitas untuk menjaga kedaulatan negara dan kemerdekaan bangsa inilah yang harus dikuatkan. Pada dasarnya, itulah alasan dibalik target realisasi penerimaan pajak sulit untuk dicapai. Punya kekuasaan yang sudah diberikan dan diamanatkan oleh konstitusi, tapi tidak digunakan dengan sebaik-baiknya.